Yang pengen buat gue tanya itu sebenarnya prosedur untuk apa sih balik nama ya, balik nama waris ya. Nah tadi lu kan mau nanya, kalau lu mau jual gimana? Nah iya itu, Nah. kalau mau jual gimana itu? Nanti kan sertifikat lu ini kan setelah dibalik nama waris yang tadinya nama almarhum bokap, itu jadi nama nyokap, nama lu dan 3 saudara. Iya. Ya, nama berlima. Nama berlima. Nah kalau lu mau jual itu rumah, tanah itu mau lu jual, harus persetujuan semua ahli waris. Nggak bisa lu tanda tangan sendiri mau lu jual. Nyokap saudara-saudara gue semua harus ya. Iya. Pokoknya yang tertera di sertifikat itu lah. Iya harus ikut, wajib, nggak bisa. Oke. Kalau lu coba-coba untuk menjual sendiri ataupun sering terjadi, ini salah satu nggak mau menjual, akhirnya tanda tangannya dipalsukan. Nah itu jangan lu coba-coba, itu udah masuknya ke ranah pidana, bisa dipenjara juga lu nanti. Jadi kalau lu mau menjual harta warisan harus persetujuan semua ahli waris. Nah gitu. Oke, terus juga itu kan kalau dijual lah. Kalau dijual kan berarti kita harus persetujuan semua. Oke lah, sudah. Terus Nah. kalau misalkan yang nggak pengen dijual, pengennya dipecah-pecah gitu. Dibagi-bagi. Ya, dibagi-bagi. Nah, ada prosesnya. Nah, misalnya contoh gini, luas tanah lu ada, oke lah kita ambil luas tanah lu 500. Lu buat dulu kesepakatan nih sama semua ahli waris. Tadi kan kita sebutin contohnya ahli waris lu ada 5 ya, nyokap lu sama saudara lu 3. Luas tanah 500, lu udah sepakat mau dibagi 100 ya. Sebelum kita pecah, itu lu sepakatin dulu batas-batasnya. Lu di mana? Nyokap lu di mana? Kakak lu atau adik lu di mana? Lu tentuin dulu batas-batasnya. Jadi pada saat mau mecah sertifikat, yang pengukuran itu nggak bingung. Si tukang ukur ini nggak bingung jadinya. Ya begitu. Itu lu sepakatin dulu. Setelah lu menemukan satu kesepakatan sama ahli waris, lokasinya letaknya di mana, lu ajukan permohonan pemecahan. Yang tadinya sertifikat 1 lu pecah jadi 5. Oh berarti bikin 5 sertifikat. 5 sertifikat. Nanti pada saat lu mengajukan permohonan pemecahan dari kantor pertanahan mengirim perwakilan untuk dilakukan pengukuran. Jadi diukur lagi nih sesuai dengan batas-batas yang lu tunjukkan. Setelah diukur baru terbit sertifikat baru, itu jadi 5. Tapi sertifikat ini jadi 5, namanya belum masing-masing. Oh 5 itu gimana? Belum, namanya masih ahli waris. Masih berlima juga? Masih berlima. Oh cuma dipecah doang? Cuma dipecah doang. Nah, untuk namanya berubah jadi masing-masing, itu lu buat namanya akta pembagian hak bersama. Kita sebut itu APHB. Nah, itu lu buat. Setelah dipecah, sertifikat sudah selesai, lu buatkan APHB namanya, akta pembagian hak bersama. Baru di situ akta itu menjadi dasar lu untuk menjadi nama masing-masing. Nah, untuk proses APHB itu sama seperti jual beli atau sama seperti hibah. Ya waktu itu gua kan pernah bahas tuh mengenai jual beli sama hibah tuh di video gua. Di video sebelumnya. Sama prosesnya. Ngecek sertifikat, habis ngecek sertifikat bayar pajak, habis bayar pajak validasi, habis validasi balik nama. Nah udah itu selesai. Udah selesai lah itu untuk jadi nama masing-masing lah ya? Iya, itu udah selesai. Oke, berarti kan tadi dari nama almarhum bokap gue, terus berbeda jadi 5 ahli waris, lalu dipecah kan? Nah dari pas sertifikat 1 atas nama ahli waris untuk dipecah jadi nama masing-masing, itu berapa lama sih kira-kira? Itu biasanya pemecahan itu kurang lebih normalnya sih 3 bulan. Oh 3 bulan? 3 bulan, iya. Normalnya ya? Normalnya 3 bulan, tapi biasanya bisa lebih cepat. Ya itu lagi-lagi, ya 3 bulan ini kan pada umumnya 3 bulan. Tapi biasanya ada yang lebih cepat dari 3 bulan. Itu estimasi aja. Ya, itu estimasi aja sih. Nah, ini gimana gitu?
Setelah lu balik nama masing-masing, tadi gue bilang APHB, baru lu boleh ngejual tanah lu sendiri tanpa persetujuan ahli waris yang lain. Karena kan sertifikat udah atas nama lu. Iya, nggak perlu lagi ribet-ribet. Tadi itu yang pengen gue tanya mas sebenarnya. Maksudnya kalau misalkan gue pengen jual hak gue doang setelah dipecah itu, ya berarti nggak perlu persetujuan yang lain lah ya, karena itu sudah atas nama gue misalnya. Iya. Oh. Nah gini men, ahli waris ini sangat rentan konflik. Iya sih. Baru-baru ini lu udah baca berita belum? Warisan sampai bunuh-bunuhan karena ahli waris. Nah itu makanya ya kalau bisa kalau untuk soal waris ini hati-hati. Benar, ya harus dibukin ya, terutama keluarga. Benar, karena semua itu punya hak di situ. Iya, masalah yang sering gue temuin permasalahan gini nih, kalau lu nanti menemukan permasalahan begini, sertifikat dari balik nama atas nama ahli waris, karena ada salah satu ahli waris ini butuh duit, pengen jual, dan yang lainnya nggak setuju mau jual. Gimana tuh? Itu kan yang bingung kan? Itu yang bingung. Nah, nggak bisa dijual itu sertifikat. Iya, akhirnya kalau maksain masuk kan? Iya. Sering terjadi kan? Nah, itulah yang akhirnya bisa adanya tindakan kriminal karena yang lain ahli waris nggak mau jual, dipaksa untuk tanda tangan ini itu atau dipalsu tanda tangannya. Nah, biasanya kalau misalnya lu selaku ahli waris punya hak di warisan itu, lu mau jual, sedangkan ahli waris yang lain nggak mau jual, lu bisa ngajuin permohonan ke pengadilan untuk menentukan hak waris lu dan meminta izin untuk menjual sebagian dari warisan itu yang menjadi bagian lu. Yes, berarti bisa ya? Bisa, tapi lu harus sebenarnya seperti itu. Iya. Kita harus ke pengadilan dulu. Lu harus mengajukan permohonan di pengadilan untuk menentukan hak lu seberapa. Nah, jadi lu boleh menjual sendiri, tapi yang lu jual hanya bagian dari lu aja. Gitu. Makanya kan tadi untuk ngoper selanjutnya lebih seru nih kita undang ini kita undang praktisi, lawyer atau advokatnya untuk ngobrol bagaimana teknis di pengadilannya seperti apa. Jadi berarti nggak perlu ada ribut-ribut lah ya masalah kayak gitu-gituan. Ada kalau misalkan keluarga ada yang nggak setuju ya kita bisa ke hukum lah ya kayak gitu. Iya, dan itulah fungsinya pengadilan, fungsinya untuk menyelesaikan satu permasalahan yang tidak bisa selesai di luar pengadilan, maka kita selesaikan berakhir di pengadilan. Masih banyak solusi sehingga nggak perlu harus bacok-bacokan, harus bunuh-bunuhan gitu. Cuma buat lo, karena ini kan tanah warisan ya, namanya tanah warisan ini biasanya orang tua kita penuh perjuangan buat mendapatkan ini. Jadi jangan sembarang main lo jual. Pasti. Ya, jangan sembarang lo jual. Kalau masih sekiranya yang lo sanggup untuk membutuhi biaya hidup lo, jangan sampai lu jual. Pasti lah itu. Itu aja sih pesan dari gua. Terima kasih banyak untuk informasinya. Oke, gue juga makasih nih udah mau nemenin gue di segmen ngoper kali ini. Pasti ini bermanfaat lah buat teman-teman yang nonton dan terutama buat gue juga lah ya. Jadi buat teman-teman yang mau interaksi langsung, bertanya, berkonsultasi atau mau request untuk video berikutnya boleh di Instagram kita juga boleh langsung ke email atau di kolom komentar. Untuk kalian yang mau terus update, ikutin aja video-video ini. Masih banyak video-video yang akan kita bagikan seputar di bidang pertanahan. Dan semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.